Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. teman-teman sahabat Alba di channel Alba Media Center. Kembali lagi dengan saya di segmen Alba Podcast. Tentunya dengan saya Sitria Fitriani sebagai host dan narasumber kita Mbak Miftahah Nur Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini enaknya saya manggil Mbak atau Bu ya? Terserah aja, terserah. Mbak beliau ini sebagai senior saya di pondok, dan Bu, saya manggil beliau Bu ini karena kami partner kerja. Iya benar. Partner kerja di SD Tafid Al-Banjari. Iya. Untuk sekarang ini sibuk apa Mbak kira-kira? Alhamdulillah ya untuk sekarang ini. Saya perkenalkan dulu aja ya. Saya Miftah Nur Afifah dari guru SD Tafid Al-Banjari. Saya sebagai guru ya. Untuk sekarang kan pada musim, ya enggak musim sih ya, tahun ajaran baru, mendekati tahun ajaran baru, kita lagi sibuk kayak ya mengurus untuk persiapan siswa baru. Oh, PPDB, Ya, PPDB SD. Untuk alhamdulillah untuk SD Tafid udah di kelas 3 ya. Kita udah dapat 3 angkatan, kelas 1, 2 dan 3 untuk tahun ini. Oh, berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun jalan ini ya. 2021. 2021 mulai dibuka. Kan segini Bu, banyak kayaknya yang sahabat-sahabat yang di luar sana yang belum mengetahui bahwa pondok pesantren ini sudah ada SD Tafidnya. Oh iya. Nah, mungkin itu kurang penyampaian informasi atau memang belum dikenalkan. Oke, untuk pengenalan SD Tafid Al-Banjari sendiri di kalangan masyarakat kita memang mungkin baru 3 tahun ini ya, masuk 3 tahun, jadi kita mungkin belum terlalu banyak yang mengenal. Mungkin kalau yang di Pondok Pesantren Al-Banjari itu yang diketahui orang-orang baru SMP-nya, karena itu emang tahun pertama, terus kemudian SMA IP Al-Banjari, kemudian baru SD Tafid Al-Banjari. Nah, kita baru kenapa kok SD Tafid Al-Banjari itu kita ditaruh di belakang, mungkin karena penanganan anak kecil, penanganan anak-anak di usia dini itu lebih ekstra, kayak lebih harus perhatiannya lebih juga. Jadinya kita harus banyak fokusnya gitu. Nah, untuk pengenalan di masyarakat itu kita masih dalam proses juga. Alhamdulillah untuk pengenalannya kita beberapa kali mengikuti lomba dan alhamdulillah juga kita bisa mendapatkan juara gitu. Jadinya secara perlahan-lahan nanti orang-orang juga akan mengetahui apa itu SD Tafid Al-Banjari gitu. Oke. Untuk tahun pertama, lika-liku pembukaan SD Tafid yang pertama, tahun pertama, apakah memang udah dapat murid atau masih kita berusaha mencari? Oke. Untuk tahun pertama kita semua udah pastinya sama-sama lah ya, sama-sama tahu kalau tahun pertama itu memang nggak mudah banget ya, tetap aja susah karena untuk pengenalan, mencari siswa itu memang nggak mudah. Untuk tahun pertama, alhamdulillahnya kita dapat 3 itu dapat 3 cowok semua, putra semua. Itu alhamdulillah mereka untuk santri, katakanlah siswa pertama, 3 siswa itu sangat kita bisa mengatakan mereka pandai. Jadi untuk mereka mandiri itu juga mudah. Mereka di sini jadi lebih mandiri, terus belajarnya juga mudah walaupun mereka masih anak kecil yang harus berpisah dengan orang tuanya. Seharusnya mereka kan masih dibimbing oleh orang tuanya. Iya, pasti masih manja, pengen manja sama orang tua. Iya, itu tantangan tersendiri lah untuk kita yang mengelola anak-anak kecil itu di SD Tafid Al-Banjari gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, orang tua ini apalagi usianya di Blora ya, ini masih sangat tabu tentang memondokkan anak di usia SD. Bener. Pasti sangat loh, masa bisa? Benar. Nah, itu untuk pertama kali datang itu prosesnya gimana? Pasti kan nangis. Terus gimana cara ngatasi nangisnya itu biar dia nggak terlalu sering ingat orang tua? Untuk pengalaman kami ya di SD Tafid Al-Banjari itu untuk anak kecil sebenarnya mereka itu
mudah bergaul dengan temannya kan. Nah, anak kecil itu kalau udah bergaul sama temennya, mereka akan lupa dengan sendirinya. Gitu. Nanti kalau orang tua pertama mengantar atau orang tua ada yang menjenguk itu kan, nanti kita akan mengalihkan fokus anak itu. Entah itu kita ajak keluar untuk berenang atau berziarah. Yang penting kita mengalihkan fokus anak dulu dari orang tua. Oke. Berarti untuk hari jenguk, ada hari jenguknya ya? Jenguknya alhamdulillah kita memakai kita menggunakan sistem yang jenguknya bareng-bareng gitu. 1 bulan 1 kali, nanti kita tentukan mungkin 2 minggu di awal bulan itu kita mengadakan menjenguk anak itu jadi satu gitu. Sebelum ke ranah menjenguk, mungkin dari jadwal anak, kan nggak mungkin anak tahu ini jadwalnya mandi, ini jadwalnya makan, apalagi mereka masih susahnya tidur, terutama susah tidur. Benar. Oke, untuk keseharian berarti ya, kesehariannya mereka itu ada ustadznya. Untuk yang putra itu ada ustadznya tersendiri atau murabi itu, untuk yang putri juga sama, ada ustadz dan murabinya. Jadi ya kita memang harus memaklumi lah emang anak-anak, jadi kita harus lebih ekstra memperhatikan. Nanti ada petugasnya sendiri ya, ustadz itu tadi ya, ustadz itu mendapat tugas untuk membimbing anak-anak itu pagi nanti mereka habis subuh itu mengaji. Bangunnya jam berapa Bu kira-kira? Apanya? Bangun, anak-anak bangun jam 4. Jam 4 pagi udah bangun. Udah bangun, itu mereka udah persiapan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh nanti mereka ada itu tahfidz itu ngaji untuk menghafal Al-Quran. Karena memang di waktu habis subuh itu waktu yang mustajab ya. Yang bagus banget mudah untuk menghafal. Jadi anak-anak akan mudah kalau habis subuh itu. Kemudian mereka nanti bersih-bersih, terus sarapan, persiapan sekolah. Nanti kita di sekolahnya dari jam 7 sampai jam 12. Tuh, kemudian nanti sholat jamaah lagi zuhur. Kita selalu sholat berjamaah karena membiasakan anak untuk sholat berjamaah gitu. Berjamaah, kemudian makan siang, kita ada jam tidur. Nah, setelah itu kita tidur. Nah, ada jam untuk tidur siang. mengatasi anak sulit tidur, Bu. Apalagi di siang. Sulit sekali untuk tidur itu. Nah, anak-anak itu mau tidak mau kita memang harus memaksa mereka untuk tidur. Nanti sebenarnya mereka itu capek karena seharian udah sekolah ya, full kegiatan. Nah, kita harus memaksa mereka untuk tidur. Nanti mereka juga akan, kalau lihat teman-temannya semuanya tidur, mereka dengan sendirinya akan ikut tidur gitu. Nah, terus kenapa ada tidur siang? Karena supaya nanti di waktu malam itu anak-anak kan ada menghafal lagi, karena mereka itu menghafal ada 3 kali, habis subuh, habis asar, sama habis maghrib. Nah, kalau nanti mereka tidak tidur siang, otomatis malamnya mereka akan ngantuk. Apalagi identik ngantuk itu untuk santri. Itu pasti berat untuk menghafal kan ya. Tapi kan kita kembali lagi ke tujuan kita di sini itu SD Tahfidz itu kita programnya itu 30 juz. Jadi mau tidak mau ya kita memang harus lebih, kita itu berbeda dengan, maksudnya dengan yang lainnya gitu loh. Kita beda, kita harus ya pengorbanan itu tadi, pengorbanan untuk menghafal gitu. Tentunya ustadz dan ustadzahnya juga harus kuat ini ya Bu ya. Iya benar. Ya memang harus ekstra itu. Ya namanya juga anak kecil, tapi kita kan sebelum kayak melangkah untuk mengelola anak-anak ini, kita kan memang harus punya tekad, punya niat, benar-benar harus siap gitu aja. Untuk biasanya wali santri itu tanya gini Bu, loh Bu, ustadzah, ustadz, nanti ini kalau anak saya ngopel gimana? Nanti kalau anak saya dikatok gimana? Gitu. Ya Allah, untuk anak kecil emang kayak gitu ya, masih ngompol, meskipun kita udah bilangin mereka ya, kita udah bilang nanti kalau pengen buang air kecil ke kamar mandi ya, bilang ya, tetap aja mereka nggak bilang gitu. Jadinya ya kita tetap itu tadi pemakluman, terus kita harus banyak perhatian, itu tetap nanti lama kelamaan mereka juga akan terbiasa. Setiap mereka ingin
buang air kecil atau buang air besar, nanti mereka akan terbiasa ke kamar mandi, terbiasa untuk Oh bilang iya, ya gitu. benar-benar. Kalau untuk anak-anak SMP, SMA kan dia bisa untuk nyuci sendiri. Benar, iya. Nah, kalau untuk SD gimana ini? Nah, untuk SD karena mereka memang masih kecil, terus fokus mereka kan di belajar dan menghafal itu, alhamdulillah kita kalau masalah nyuci baju ya itu ada laundry tersendiri, memang Udah khusus. ada Jadi petugas kita laundry. nggak bingung gitu, nggak bingung untuk masalah nyuci, masalah apa itu udah ada sendiri. Untuk makannya sendiri sehari berapa kali? Makannya 3 kali. 3 kali. Iya, nah pagi, siang sama sore. sore. Kadang ya malam itu anak-anak kan biasanya ada jajan juga gitu, jajan memang, jadwal jajan. jadwal Uang jajan. sakunya berupa jajan gitu ya. Supaya mereka emang nggak jajan sembarangan aja. Dan kalau anak-anak itu kan pasti kayak kalau temannya punya jajan Iya, A misal, pasti dia ya. juga pengen jajan A. Nanti kalau berbeda-beda nanti malah kita yang bingung Repot juga, untuk repot dan mengatasinya. mereka biar kita itu melatih mereka kebersamaan juga gitu, melatih kebersamaan. Jadinya itu tadi dimulai dari jajan. Gitu dan nggak mengeluarkan uang saku gitu. Oh iya ya. Untuk per minggunya itu kegiatan anak di hari libur biasanya ngapain Bu? Anak-anak main bola, ada yang olahraga gitu ya, olahraga lain-lainnya ada juga gitu. Biasanya sih kalau anak kecil itu susah untuk makan. Nah, kalau di sini gimana untuk anak SD yang udah mondok? Nah, ada ya beberapa wali santri lah, orang tua itu yang sebelum memondokkan anaknya tuh selalu bilang kayak gini, anak saya itu susah makannya, kalau nggak dipaksa itu nggak mau gitu. Iya. Nah tapi ketika dia anak tersebut sudah mondok, udah di sini tuh dia makannya tuh mau sendiri, meskipun awalnya sedikit, gitu, cuman tanpa kita memaksa pun dia udah mau sendiri, udah mau makan gitu. Mungkin karena menurut saya itu karena efek dari teman-temannya gitu. Selain itu kegiatan ya Bu, kalau anak mengeluarkan ekstra kegiatan tenaga, ikut kan dia lapar, mau nggak mau dia akan makan. Jadi gitu, lebih enak aja kalau memang ada beberapa perubahan ketika anak itu belum mondok dan sudah setelah mondok. Benar itu. Ngomong-ngomong masalah memondokkan anak ini, gimana sih Bu motivasi untuk para wali santri yang ingin memondokkan anaknya di usia dini? Kalau saya ya untuk orang tua itu nggak perlu khawatir harus memondokkan anaknya di usia dini, nggak perlu khawatir karena kita di pondok juga ada tenaga yang mengurusin gitulah ya. Ada yang memantau, ada yang memperhatikan gitu, ada yang mengajari gitu juga. Jadi nggak perlu kita takut atau kita khawatir ya. Mungkin meskipun di daerah Blora itu emang masih tabu aja karena biasanya anak mondok mungkin SMP ya. Iya, umurnya umur SMP. Karena belajar di usia dini itu lebih mudah aja, mudah diingat, mudah melekat ya, untuk hafalannya juga lebih mudah gitu. Jadinya nggak perlu takut gitu. Nggak perlu takut. Karena udah banyak kok. Bahkan ada yang dari orang tua itu kayak mengakui perkembangan anaknya setelah dipondokkan itu emang berbeda gitu, dari sopan santunnya, dari mengajinya, dari cara berpikirnya pun udah beda gitu. Untuk saat ini muridnya ya luar daerah atau masih daerah Blora aja? 80% masih daerah Blora. Untuk 20%-nya daerah luar ada yang dari Kalimantan juga ada. Kalimantan jauh-jauh ya Bu? Jauh, Kalimantan, dari Pati, Rembang juga ada gitu. Keren sih saya kalau lihat anak-anak itu. Kadang dulu aja kita seumuran gitu belum tentu ya mau mondok, terus pisah sama orang tua itu. Jadi agak nyesel nih, aku nggak mondok ke SD. Iya. Jadi untuk orang tua ya nggak perlu khawatir karena kita memang udah kita ada tenaga lah ya yang memantau itu tadi, yang memperhatikan, kita ada yang bertanggung jawab gitu. Untuk mungkin dari sahabat Alba nanti ada yang mau mendaftarkan putra-putrinya di SD Tafid, gimana Bu caranya? Caranya langsung ke sini aja. Langsung ke sini sambil kita nanti anaknya diajak ke sini juga biar survei tempat ya, lihat tempatnya gitu.
Kalau untuk yang jarak jauh, Bu? Jarak jauh kita ada linknya, ada brosurnya juga. Oh iya. Ada Bisa IG. diakses di Lewat IG SD Tahfidz Al-Banjari juga bisa ya, Iya. SD Tahfidz Al-Banjari gitu. IG SD Tahfidz Al-Banjari. Instagramnya bisa kok dicek, Iya. ada. Nanti mudah. Nanti di Instagram itu bisa nanti. Lewat situ nanti kita kan ada adminnya juga, jadinya nanti bisa disalurkan ke sekolah gitu. Bisa DM langsung sakit nggih. Bisa. Nggih. Terakhir, Bu, harapan untuk anak-anak SD ini sih apa? Harapannya anak-anak semoga hafalannya itu bisa dijaga, hafalannya bisa terus berlanjut, terus belajarnya juga giat belajar lah ya, terus ya menjadi anak yang solih dan solihah itu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Miftah Nur Afifah atau biasa dipanggil Bu Mita. Terima kasih. Beliau ini dari Sulang nggih, Rembang. Dari Sulang Rembang, mondok jauh di hutan sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.